Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyatihi ibadihi wa kasyafa lahum hiyadha jamalihi wa zakahum asr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa 'arijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril 'ilmi wal fahmi wa iftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah pada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa pada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria menjelang siang, alhamdulillah kita masih istiqomah mulazamah mengamankan, melestarikan amalan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, dikemas dengan acara manaqib, dan alhamdulillah selaku pemangku manaqib Ibu Haji ini beserta Bapak Haji Ismail. Dan mudah-mudahan kita doakan beliau ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, dipanjangkan usianya, diberkahi dalam hidupnya, dan disoleh-solehakan kepala putra putri cucu mantunya, dan segala hajatnya dikabulkan Allah, dan segala kesulitannya dimudahkan Allah, dan segala cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Iwan wal alat yang dimuliakan Allah, kita masih dalam suasana lebaran, dalam suasana Idul Fitri, masih kene barokah kue kakaren lebaran. Alhamdulillah kita masih istiqomah, kita masih semangat, kita masih kuat untuk membekali diri, menghias diri dengan amal soleh, menghias diri dengan ibadah, sehingga harapan kita satu-satunya kita agar mendapat ridhonya Allah dan kita sampai kepada Allah. Itu yang paling utama, karena tidak ada nikmat selain kita bertemu Allah nanti. Iwan Allah yang dimuliakan Allah, pada kajian atau hikmah ilmiah pada kesempatan ini kami akan membacakan salah satu kalam ulama ya. Di sini termasuk sahabat ya. Waqala Fudail bin Iyad, ada seseorang datang kepada Fudail bin Iyad, dan seorang tersebut bertanya, wahai Fudail bin Iyad, tolong kami kasih nasihat, tolong kami kasih wejangan. Ya, mungkin ini juga bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua. Maka Fudail bin Iyad menjawab, faqala awsani bi syai'in. Faqala lahu Fudail bin Iyad, ihfad
anni khamsan. Kata Fudayl bin Iyad, wasiat yang aku sampaikan kepadamu, maka aku berwasiat kepadamu, jaga 5 hal. Ini yang harus kita melestarikan, menjaga 5 hal. Ihfad. Ihfad itu bahasa Arab mengandung makna perintah, artinya jaga olehmu khamsan 5 hal. Dan ini juga harus kita menjaga 5 hal. Apa yang pertama? Awaluha anna ma asabaka min say'in faqul dzalika bi qada'illahi ta'ala. Anna ma asabaka min say'in, sesungguhnya sesuatu yang menimpamu, yang menimpa kita, apapun yang terjadi pada diri kita, baik ataupun buruk, bahagia ataupun senang, ringan ataupun susah, maka katakan fakul dalika biqada'illah, sesungguhnya yang terjadi kepadamu itu adalah ketetapan Allah. Itu yang pertama. Maknanya apa? Itu tauhid. Agar kita yakin kepada Allah, sesuatu yang terjadi kepada kita tidak ada istilah kebetulan. Ya, tidak ada istilah kebetulan, karena semua yang terjadi pada diri kita itu sudah ada di catatan qada mubarrom jauh sebelum kita lahir. Kadang-kadang kan kita makianya, kebenaran artinya sanes kebenaran. Hari kebenaran mah tidak ada ketentuan, namanya kebetulan. Betul. Kalau yang sudah ditentukan mah bukan kebetulan namanya. Ya, maka apa yang terjadi dalam diri kita ini semua sudah ditetapkan Allah. Nah, kita harus yakini itu. Kadang-kadang orang bilang begini, cenah abdi mah ieu mah sanes jodoh meureun, padahal geus nikah. Nyebutkan sanes jodoh. Harus banyak itu betul. Cenah ieu mah sanes jodoh. Itu adalah ketentuan. Atau cenah meureun sanes jodoh we, ieu mah cenah kudu cerai. Cerai pun ketentuan Allah. Ya, karena apa yang terjadi pada diri kita, baik ataupun buruk, itu semua sudah ada ketetapan Allah. Dan Allah lebih tahu apa yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Cuman kadang kita ikut ngatur aturan yang sudah ditetapkan Allah. Nah, ini yang bikin stres. Betul. Yang bikin stres kita ikut mengatur aturan yang sudah ditetapkan Allah, menganggap bahwa pilihan kita itu lebih baik, lebih hebat, lebih istimewa ketimbang pilihan Allah. Padahal tidak. Nah, ini karena kita belajar berthariqah ini, harus ini yang kita tanamkan. Karena tidak ada ketetapan, ketentuan di luar takdir, kudrat, iradah Allah. Nah, maka di selanjutnya hatta tadfa'al malamata anil khalqi, sampai ya kamu digigit nyamuk sekalipun itu sudah ada dalam ketetapan Allah. Ya, digigit nyamuk sekalipun itu sudah ada ketetapan Allah. Nah, ini hati-hati. Kadang kita tidak sadar kalau melakukan sesuatu atau terjadi sesuatu atau keberhasilan sesuatu yang kita inginkan, ada bilang begini, wah kalau tidak ada campur tangan Allah kayaknya bakal terjadi. Campur tangan katanya. Ini bahasa yang sangat merusak akidah, merusak ketauhidan. Karena hakikatnya semua manusia tidak punya apa-apa. Semuanya Allah yang bekerja. La fa'ala illallah, tidak ada yang bisa menggerakkan, mengedipkan mata sekalipun, menggerakkan tangan sekalipun, memberikan nafas sekalipun. Itu semua adalah ketetapan Allah. Itu semua adalah kudrat iradatnya Allah. Maka kita sebagai makhluk jangan punya anggapan bahwa yang terjadi ini
karena kita, itu semua karena Allah. Contohnya, kadang kita punya anak, menentukan jodoh dipilih oleh kita. Betul ya? Istilah dijodohin kalau dulu itu tahun berapa ya? 80-an ada film namanya Siti Nurbaya. Mungkin ibu masih kenal ya. Dan film ini dikenal istilah menjodohkan anak. Apa tujuannya? Orang tua punya harapan agar kelak di kemudian hari anaknya rumah tangganya bahagia. Nah, kamu mau aja sama dia walaupun tua dikit nggak apa-apa. Yang penting kamu senang nanti. Dia tuh udah punya rumah, punya mobil, punya perusahaan. Tinggal apalagi tinggal kamu senang. Tapi mah aku gak senang, gak cinta. Allah, urusan cinta mah nanti saja. Itu dulu. Ya, itu dulu. Padahal si anak itu sudah punya pilihan. Bahkan aku udah punya pilihan, teman aku masih muda, masih seusia sama aku, teman aku di pesantren dulu. Allah, mau kawin sama santri, kamu masa depan kamu gak jelas. Ya, mendingan kamu ikut pilihan mama aja. Akhirnya si anak itu nurutlah sama orang tuanya. Sesudah dinikahkan ternyata betul gak dapat kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah dan bukan ikut aturan ketentuan Allah. Akhirnya dinikahkanlah si anak tersebut. Dapat 3 bulan dia pulang ke ibunya. Nah, kenapa kamu pulang? Aduh mama, ternyata suami itu galak. Terus aku di sana gak pernah dikasih uang, padahal punya uang banyak, tapi aku gak diberi kesempatan, cuma lihat aja, megang pun gak pernah. Hah? Betul. Akhirnya pulang badannya kurus. Kenapa kok badan kamu kurus? Mah, aku ini ngebatin. Ya. Akhirnya gimana? Terus gimana sekarang? Aku mau udahan aja mah. Akhirnya 3 bulan cerai. Ya, ternyata karena Allah sudah menentukan pilihan itu diberikan rasa, akhirnya pulang lagi sama mantannya. Sama si santri tadi. Ya, untung santri soleh. Nah, ini untungnya dapetin santri. Udah ketemunya bilang bini, ya kalau aku sih nggak apa-apa walaupun kamu sudah menjadi janda, tapi aku tetap mau ibadah karena Allah. Bagiku nggak apa-apa. Aduh, luar biasa. Ada. Akhirnya si santri ini karena santri niatnya bukan nafsu ibadah loh. Nikahnya karena Allah. Akhirnya sesudah nikah dinikahkan dia bahagia. Ternyata Allah sudah menentukan bahwa si santri ini akan menjadi seorang pengusaha. Nah, akhirnya rumah tangga bahagia. Itu ikut apa aturan Allah. Maka dalam hidup kita la ilaha, tidak ada yang mengatur hidup kita, tidak ada yang mengatur rezeki kita, tidak ada yang mengatur jodoh kita, tidak ada yang mengatur apapun yang kita inginkan, illallah, kecuali Allah. Maka orang mengucapkan la ilaha illallah harus paham sampai ke sana. Kita kadang-kadang mengucapkan la ilaha illallah tapi makna yang terkandung itu nggak paham. Ongko la ilaha illallah kurangnya menang salah kita bedakong. Padahal Allah sudah menentukan dalam qadamu bahwa kamu dijodohkan dengan laki-laki yang punya tabiatnya tidak baik. Udah punya suami ngasih uangnya cuma sedikit, galak lagi, kerjaannya cuma nyuruh dan melotot. Ya. Tapi tetap itu sudah ditentukan Allah. Tapi kok Allah gak adil, gak ngasih jodoh sama saya yang baik kayak orang-orang? Bukan seperti itu. Kalau kita tahu, justru Allah sayang sama kita. Sayang sama istrinya. Apa kesayangan Allah? Allah akan menjadikan istrinya menjadi kekasih Allah. Dia akan dilatih kesabarannya. Dia akan dilatih keikhlasannya. Oleh siapa yang melatih? Suaminya. Dia dilatih kesabarannya dalam hidup serba kekurangan, walaupun suaminya banyak uang karena tabiatnya suaminya pelit, tapi sama aja walaupun banyak duit, semua punya suami pelit, tetap aja gak punya duit. Betul. Akhirnya dia sabar dalam kekurangan dan kemiskinan. Luar biasa. Jadi terbiasa, terlatih
menjadi kekasih Allah karena dia punya amalan sabar dilatih oleh suaminya yang punya sifat pelit. Betul ya? Betul ya Bu? Kita sabar dilatih oleh suami dengan apa? Karena tiap hari dipelototin dan dimarahin, akhirnya kita jadi sabar, bisa mengendalikan nafsu. Ini yang hebat. Cuman kita gak paham sampai ke sana. Anda cari dukun ke sana kemari, kemana? Kamu cari orang pintar buat apa? Aku punya suami pelit, terus galak. Biar apa? Biar ngasih uang. Pulang dari dukun malah dimakan dukun. Ya, hati-hati. Kita belajar la ilaha illallah itu agar kita semua permasalahan kembalikan kepada Allah. Ya, kembalikan kepada Allah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dalam hati kita yakini bahwa apa yang terjadi terhadap diri kita sudah ditetapkan Allah, dan semua itu ada makna hikmah yang terkandung. Cuman kita gak paham bahasa Allah, gak paham hikmah. Karena orang yang paham hikmah itu orang yang mengenal Allah. Kita tidak akan paham apa yang terjadi pada diri kita kalau kita tidak kenal Allah. Maka ada di khataman itu dibaca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Apa maknanya? Dat yang maha lembut. Artinya apa? Hati kita supaya lembut dan kita bisa merasakan kelembutan Allah, rahasia-rahasia dalam kehidupan kita. Ya, bagi orang ma'rifat mah semua juga ada hikmah. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita akan tenang. Artinya bukan sekedar la ilaha illallah, hati tenang. Bukan seperti itu, ada prosesnya, ada pemahamannya. Bagaimana kita agar tenang dalam urusan rezeki? Biar tenang, cukup Allah yang menentukan, karena rezeki sudah ditasis. Namanya rezeki sudah ditasis, rezeki sudah ditentukan. Jadi sesuatu yang sudah ditentukan pasti akan terjadi. Ketika sesuatu yang tidak ditentukan, walaupun ada dalam tangan kita, tetap tidak akan menjadi milik kita. Betul? Ya, yang pasti itu yang sudah ditentukan Allah akan menjadi milik kita. Coba Ibu, kalau penyakit sakit ditentukan oleh Allah? Pasti ya? Pernahkah kita minta sakit? Pernahkah kita sakit? Pernah. Kita tidak pernah minta sakit, tapi tetap Allah menentukan sakit. Ya sakit artinya apa? Sudah ditentukan oleh Allah, ya sakit. Ya sakit jadi penta oke datang. Betul? Itu juga Riki tadi penta kita datang. Cuma kita wajib penta karena ibadah. Betul, maka dimana mudah-mudahan gampang hasilkan etama bentuk ibadah. Karena dalam doa itu ada yang disebut istilah li'idharil faqr. Apa li'idharil faqr? Maknanya kita memperlihatkan atau menandakan diri kita di hadapan Allah itu miskin, karena hanya zat Allah yang maha kaya. Itu satu wasiatnya. Yang kedua apa? Yang kedua wasani ihfad lisanaka. Yang kedua nih wasiatnya, jaga lisanmu. Dari apa? Lian jua pulau holki minka, ya, lian jua pulau holki minka, agar kamu selamat dari mereka, ya. Wa anta tunzamin adabillah. Ketika lisanmu dijaga dan orang di sekelilingmu, saudaramu, tetanggamu, orang tuamu selamat dari ucapanmu yang menyakitkan, ucapan yang menyakitkan, maka kamu akan selamat dari azab Allah. Tapi ketika lisanmu tidak dijaga, banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang teriris hatinya akibat ucapanmu, maka kamu tidak akan selamat dari azab Allah. Artinya apa? Yang menyebabkan manusia mendapat azab Allah bukan karena dosa siapa-siapa, dosa lisan kita sendiri. Maka hati-hati dengan ucapan. Kadang berucap tanpa dipikir lebih dulu. Yang mendengarkan bikin hatinya gak bisa tidur. Betul. Lagi enak-enak makan, dengar informasi, ada ucapan yang gak mengenakan hati, akhirnya makannya berhenti. Betul. Maka hati-hati dengan ucapan. Orang Arab menyatakan al-qalu ablagu minas sauli, ucapan itu lebih tajam daripada pisau. Maka hati-hati Bu.
Bagi orang yang berzikir mah daripada loba zikir mending zikir daripada ngomongin itu hak mah. Ya ustaz omongkeun. Ustaz gendut, ustaz teh mini gendutnya. Ayo nu pegang ustaz teh mini pegang. Dia omongkeun. Datang kamu hajat, kamari mah kamu hajat hiasan bagus, pangantenna geulis kan hanya kal dagingna liat. Aja we omongkeun teh. Hati-hati. Jadi lisan itu harus dijaga. Kenapa? Ma yafidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh lisan kita akan dicatat oleh malaikat raqib atid dan nanti di yaumul qiyamah akan diperlihatkan. Hati-hati. Itu wasiat yang kedua. Yang ketiga, wasalisu sidqu rabbika bima wa'adaka min rizqi. Sadaqu rabbaka bima wa'adaka. Yang ketiga, kita harus yakin ya bahwa urusan rezeki sudah ditentukan Allah. Hatta takunu mu'minan. Jadi kita harus yakin membenarkan atas janji Allah. Cik Allah, ud'uni astajib lakum, ud'uni berdoalah kamu kepadaku, astajib, aku yakin pasti. Ini bahasa karena astajib itu kalau kata santri jawab amar. Ud'uninya fi'il amar, istajib jawab amar, gitu cek santri mah. Ya, artinya apa? Istajib pasti tidak ada satu doa pun yang ditolak Allah. Semua akan dikabulkan. Tidak ada doa tidak dikabulkan. Semua dikabulkan. Cuman permasalahannya kita ikut menentukan, yang itu bikin repot. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Allah malah merena segering. Kita minta rezeki yang datang sakit, rezeki bukan? Rezeki kalau kita paham Allah, kita minta rezeki, Allah kirim penyakit, itu juga rezeki. Maka dijawab alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak Ustaz? Kan minta rezeki tapi Allah berinya sakit. Allah akan memberikan rezeki melalui kamu jalan sakit. Betul. Kan akhirnya sakit tuh di rumah. Ternyata banyak orang yang datang, yang nengokin, yang bawa uang, yang bawa bolu, yang bawa buah-buahan. Betul. Ternyata Allah mau kirim duit, bolu, buah-buahan dengan cara sakit. Berarti kemarin minta rezeki, Allah berikan sakit, akan menjadi jalan datangnya rezeki. Alhamdulillah. Tuh, orang kenal Allah minta rezeki, datang penyakit, jawabnya alhamdulillah. Bukan marah-marah. Ini mah minta rezeki datang sakit, orang mau cari duit, mau kerja malah sakit lagi. Ini yang gak paham Allah. Kalau kita paham Allah, itu akan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Aku minta rezeki dikabul olehmu ya Allah. Padahal bergering tadi. Nah, itu orang yang kenal Allah tuh aneh-aneh bu. Ya, karena nggak paham hikmahnya. Kalau orang nggak paham hikmah, betul. Nah ini makna la ilaha. Tidak ada yang menjanjikan dan dijanjikan itu akan pasti terjadi illallah kecuali Allah. Eta maknana dan urang la ilaha illallah teu paham nepi kadinya. Hartos atas hartos mah. Margi udah duhur. Sekian dan terima kasih. Wa tasimu bihabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Rasyidi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala Nabi Rasyidi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala Nabi Rasyidi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, berterus sekali di apunten dan kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.